anak-anak kelas 6. Apa kabar? Tentu kita baik-baik semua ya. Sudah lama kita tidak bertemu dan hari ini kita akan memulai pertemuan kita dengan pelajaran yang pertama. Dan sebelumnya kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini diberikan kesempatan untuk kami boleh belajar bersama. Walaupun kami harus berada di tempat masing-masing, kami percaya Tuhan tetap beserta dengan kami. Tuhan memberkati kegiatan hari ini. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Di pertemuan yang pertama ini kita mau belajar bersama-sama tentang ibadah, di mana setiap kegiatan-kegiatan kita sebenarnya berkaitan dengan ibadah. Anak-anak, kalau kita bicara tentang ibadah, pikiran kita langsung tertuju ke Tuhan. Karena kita berpikir bahwa ibadah itu yang kita lakukan di gereja, yang kita lakukan yang berkaitan dengan namanya berdoa, membaca firman Tuhan, ataupun juga memuji Tuhan. Padahal arti ibadah yang sebenarnya itu bukan hanya sebatas dari ritual-ritual keagamaan, upacara-upacara keagamaan yang selama ini kita lakukan. Tetapi kehidupan kita hari lepas hari ternyata itu berkaitan dengan yang namanya ibadah. Coba kita mau melihat bahwa kita yang diciptakan oleh Tuhan, manusia ini sebagai gambar dan rupa Allah, di sana memperlihatkan di mana kita bisa berhubungan dengan Tuhan berbeda dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Kenapa? Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Sehingga dengan serupa dan segambar dengan Tuhan itu, kita ini diberi akal budi. Kita juga diberi sifat Tuhan yang lain, ada kasih, ada kesucian. Nah, dengan akal budi kita ada keinginan yang namanya menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Nah, manusia juga disebut sebagai makhluk yang mulia karena juga dilengkapi dengan akal budi itu tadi. Kalau ciptaan yang lain tidak ada yang demikian. Dengan akal budinya, manusia dapat mengembangkan banyak hal, terutama juga dapat berhubungan dengan Sang Pencipta. Nah, anak-anak, hubungan manusia dengan Sang Pencipta ini biasanya dilakukan melalui ibadah. Dan ibadah yang sejati adalah ibadah yang murni, ibadah yang benar, atau ibadah yang boleh dikatakan yang sebenar-benarnya. Ibadah yang sejati bukan sekedar rajin ke gereja, berdoa, memuji Tuhan, atau membaca firman Tuhan. Tetapi ternyata yang terutama adalah melakukan yang diperintahkan Tuhan di dalam hidup kita. Nah, ibadah itu dalam bahasa aslinya yaitu abodah, yang berarti bakti atau hormat, atau penghormatan, yang dapat diartikan satu kegiatan seseorang yang mengakui dan menghargai Tuhan. Jadi dapat diartikan bahwa ibadah itu adalah ungkapan rasa takut dan hormat serta syukur, pujian dan sukacita kepada Tuhan karena Dia telah mengasihi, memelihara dan menyelamatkan kita. Itu adalah ibadah, ungkapan rasa syukur kita kepada Tuhan. Ada bentuk-bentuk ibadah yang dilakukan oleh manusia. Manusia pertama, Adam dan Hawa, juga melakukan bentuk ibadah. Caranya adalah mereka mentaati semua perintah Tuhan. Di dalam perjalanan hidup mereka, pada akhirnya ketika mereka sudah keluar dari Taman Eden, melahirkanlah Kain dan Habel. Kain dan Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dari hasil pekerjaannya. Itu bentuk ibadah mereka. Kemudian kita juga menjumpai satu nama yang namanya Set, keturunan mereka. Cara mereka beribadah adalah dengan menyembah Tuhan. Lalu dalam peristiwa berikutnya yaitu Nuh. Nuh cara beribadahnya adalah, itu disebutkan oleh kitab suci mengatakan bahwa Nuh adalah orang yang hidup saleh di zamannya. Dan pada waktu itu orang-orang banyak melakukan kejahatan. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 41-47, cara bentuk beribadahnya mereka berbeda lagi. Jemaat mula-mula melakukan ibadah
Dengan cara mereka ini dari satu rumah ke rumah yang lainnya. Jadi mereka secara bergantian. Di sana mereka membaca firman Tuhan, kemudian mereka juga memberi diri dibaptis, kemudian mereka juga bertekun dalam persekutuan mereka, memecahkan roti dan berdoa, dan mereka bersama-sama sambil memuji Tuhan mendengarkan pengajaran para rasul. Di dalam Yakobus 1 ayat 26 sampai 27, ibadah yang murni atau ibadah yang benar adalah mengendalikan lidah, kemudian mengunjungi yatim piatu, dan juga janda-janda. Roma pasal yang ke-12 ayat yang pertama, Rasul Paulus menjelaskan pengertian ibadah itu adalah mempersembahkan seluruh tubuh ini. Dan ini diibaratkan sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, berkenan kepada Allah. Paulus katakan itu adalah ibadah yang sejati. Mempersembahkan tubuh bukan berarti tubuh kita ini kita masukkan ke dalam kantong persembahan, bukan. Tetapi mempersembahkan tubuh adalah mengabdikan seluruh hidup kita. Pikiran, perbuatan kita, perkataan kita itu sesuai dengan keinginan Tuhan. Apapun yang kita pikirkan, apapun yang kita ucapkan, apapun yang kita lakukan, dasarnya adalah firman Tuhan. Karena kita ingin supaya segala sesuatu yang kita lakukan berkenan di hadapan Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, bagaimana cara mempersembahkan tubuh? Cara mempersembahkan tubuh adalah kita bisa menggunakan pikiran kita dengan baik, merancang sesuatu yang baik, dan memikirkan hal-hal yang baik, memikirkan hal-hal yang positif. Dengan mulut kita juga bisa mengatakan kata-kata yang baik, bukan kata-kata yang kotor. Dengan tangan dan kaki kita bisa memakainya untuk juga berbuat kebaikan. Misalnya menolong orang lain, melayani mereka yang lemah. Lalu juga kita bisa bersikap ramah, sopan, dan tidak mementingkan diri sendiri. Nah, cara mewujudkan ibadah yang benar itu adalah menghormati orang tua kita yang setiap hari ada bersama-sama dengan kita. Kita patuh mentaatinya, dan kita juga mengasihi saudara-saudara yang ada di sekitar kita. Selain daripada itu, dalam tugas dan tanggung jawab kita setiap hari sebagai pelajar, kita bisa mengerjakan tugas-tugas yang sudah diberikan dengan baik. PR mungkin dikerjakan tepat pada waktunya. Dan juga tidak pernah lupa, setiap hari Minggu kita bisa ambil bagian untuk pergi ke sekolah minggu. Kalau sebelum pandemi kita ke gereja, tapi hari ini anak-anak diberikan kesempatan untuk beribadah bersama dengan keluarga, bersama dengan papa mama di rumah. Manfaatkan waktu yang ada itu dengan baik untuk bersama-sama memuliakan nama Tuhan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, apa yang kita bisa belajar hari ini? Ibadah yang benar itu akan terwujud dalam setiap tindakan kita, dimanapun kita berada. Ibadah itu mencakup seluruh hidup kita. Jadi, yang namanya ibadah bukan hanya sebatas kita bisa pergi ke gereja, membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, berdoa, bukan hanya itu. Tetapi yang namanya ibadah adalah mencakup seluruh kehidupan kita. Perkataan, pikiran, perbuatan kita. Kita akan kembali koreksi apakah sudah berkenan di hadapan Tuhan atau tidak. Karena semuanya itu adalah mewujudkan bagaimana kita beribadah kepada Tuhan. Percuma kita pergi ke sekolah minggu setiap hari Minggu sedangkan kata-kata kita masih kasar dan kata-kata kita sering kata-kata yang kotor. Percuma kita setiap hari membaca firman Tuhan, memuji Tuhan, membaca kitab suci, tetapi kita selalu merancangkan yang jelek untuk teman-teman kita. Jadi mari belajar bersama-sama hari ini, memikirkan sesuatu yang baik, mengucapkan yang baik, melakukan yang baik, itu adalah bagian daripada ibadah kita. Nah, ini sekilas tentang ibadah. Lalu, tugas kalian adalah tuliskan kegiatan-kegiatanmu dalam 1 minggu yang termasuk ibadah. 1 hari 1 kegiatan saja. Anak-anak bisa tulis di buku kalian masing-masing. Nanti setelah selesai, kalian bisa kirimkan ke Miss Erna di foto, kemudian kalian kirimkan ke Miss Erna di lewat WA group masing-masing. Miss Erna berharap kita bisa belajar hari ini
bisa memaknai apa ibadah kita yang sebenarnya. Jadi, lakukan yang terbaik untuk Tuhan, karena itu adalah bagian dari ibadah kita. Tuhan memberkati kita semuanya, dan Miss Erna berharap anak-anak tetap semangat. Mari kita berdoa mengakhiri akan pertemuan kita hari ini. Tuhan, terima kasih kami boleh belajar bersama-sama tentang ibadah yang sebenarnya. Tuhan, tolonglah supaya apa yang kami pikirkan, kami katakan, dan kami lakukan itu sesuai dengan firman Tuhan. Ketika kami mulai menyimpang, Tuhan ingatkan dan berikan kepekaan sehingga kami kembali kepada jalan Tuhan yang benar. Memberkati kegiatan kami di sepanjang hari ini, memberkati anak-anak dimanapun mereka berada. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin.